One, two, three. ROSI Rosi Purhadi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Rosi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat aja ya. Nah, kita memang masih harus berada di rumah saja karena wabah dari virus corona masih menghantui kita kan ya. Jadi kita lakukan hal positif saja dari rumah, ya kan? Nah, seperti halnya pada vlog saya kali ini ingin mengajak teman Rosi untuk membuat pupuk dari cangkang telur, yang mana pada vlog sebelumnya sudah membahas bagaimana untuk memecah struktur polimer dari cangkang telur tersebut agar kalsiumnya mudah diserap oleh akar tanaman. Baik, kita mulai dengan alat dan bahannya. Pertama, tentu pasta dari yang telah kita buat sebelumnya, yaitu campuran dari kulit telur yang sudah dihaluskan, kemudian ditambah dengan cuka 10%. Kemudian wadah pengencer atau pengaduknya dan sendok untuk pengaduk tentunya, air bersih, botol kaca untuk penampung pupuk cairnya. Mari kita mulai pembuatan pupuk cair dari cangkang telur. Kita kocok terlebih dahulu larutan dari yang sebelumnya telah kita buat perlakuan penambahan cuka dan juga dari kulit atau cangkang telur yang sudah dihaluskan. Kita diamkan selama 1-2 hari kurang lebih hingga dia agak, artinya sebagian sudah hancur ya. Nah, saya menggunakan takaran seperti ini kurang lebih 50 mili. Telah saya ukur satu wadah ini 50 mili. Kita harus cairkan dengan perbandingan 1:50, artinya satu bagian tempat ini ditambah dengan 49 bagian air bersih. Nah, kalau kita kalikan dari 50 mili sehingga kita harus menyiapkan air bersihnya sebanyak 2450 mili atau 2 liter 450 mili ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk terlebih dahulu agar tidak ada ketinggalan partikel-partikel sisanya. Oke, kita cairkan. Kita tahu teman Rosi, cangkang telur ini sangat banyak manfaatnya. Sebenarnya bukan hanya untuk tanaman, tapi juga bisa untuk ternak. Kemudian juga bisa untuk kita sendiri loh, karena kalsiumnya yang begitu baik untuk kita semua. Nah, kita encerkan seperti ini karena sudah saya takar ya sebelumnya. Sudah saya siapkan air sebanyak 2 liter dan nanti akan ditambah 450 ml lagi. Kita cairkan. Nah, begitu banyak manfaat sebenarnya dari cangkang telur yang belum banyak kita tahu. Cuman kelemahan dari cangkang telur ini tidak dapat kalsiumnya langsung diserap oleh akar tanaman, jadi perlu perlakuan dahulu sebelumnya ya. Karena jika masih walaupun dalam bentuk serbuk, telah kita hancur dalam bentuk serbuk, perlu waktu yang lama agar akar tanaman bisa menyerap kalsiumnya. Untuk itu kita harus melakukan perlakuan sebelumnya agar struktur polimer yang cukup kuat dari cangkang telur ini, bahkan dibilang sangat kuat ya struktur polimernya, agar bisa terurai, artinya bisa mudah nantinya diserap oleh akar tanaman. Oke, kita aduk-aduk, kemudian kita simpan ke dalam botol kaca, kalau bisa yang berwarna gelap ya, akan lebih baik.
Nah, kenapa kita harus menggunakan botol kaca? Karena botol kaca terbilang lebih aman ya, artinya tidak melarutkan dinding yang bisa terkontaminasi atau juga disebabkan oleh kerusakan lainnya. Nah, dengan kita simpan pupuk yang sudah kita tinggal pakai, artinya kita siap menggunakan apabila kita perlukan, walaupun kita harus mencairkannya lagi ya. Nah, untuk larutan siap pakainya, kita larutkan kembali dengan perbandingan 1:10. Seperti ini. Karena kalau terlalu asam juga tidak baik ya untuk tanamannya, bahkan kalaupun terlalu besar akan menyebabkan tanaman mati. Seperti kita udah tahu bahwa pupuk dari cangkang telur yang banyak mengandung kalsium ini sangat baik untuk tanaman hias kita, kemudian juga tanaman tambula pot kita atau tanaman dalam pot kita, dan juga tanaman hortikultur kita yang lainnya. Kita campurkan 1:10. Oke. Setelah larut, kita bisa siap gunakan ke tanaman kesayangan kita. Kalau saya menggunakannya, saya masukkan ke botol plastik ini dulu. Toh kita langsung menggunakannya juga ya, langsung kita siramkan juga pada tanaman kesayangan kita. Siap digunakan. Nah, kalau saya siramkan ke tanaman lombok hias saya yang udah mulai berbunga, biar lebih kuat ya pertumbuhannya. Ke tanaman Numex Twilight, Etna Pepper, dan juga Sparkle. Dan saya juga tidak ketinggalan, saya siramkan ke tanaman pot saya, di mana di dalamnya ada berbagai macam tanaman. Jadi karena saya ya sedikit malas ya, saya gunakan atau saya siramkan saja ke tanaman ini. Jadi saya tidak terlalu rutin merawatnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Tetap di rumah aja untuk sementara waktu. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Stay healthy, helpful, and calm. Bye-bye.